Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Babus sawmi. Qala Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Babus sawmi. Azabahu fi bayani shaum. Ini bab menjelaskan tentang puasa. Yang dimaksud puasa di sini adalah puasa Ramadan. Allah tabaraka wa ta'ala, berfirman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, niscaya kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang sudah ditentukan. Ayyaman ma'dudat. Wa akhraja Ibnu Majah wal Baihaqi an Abdurrahman bin Auf qala. Meriwayatkan hadis Ibnu Majah, Imam Baihaqi dari Abdurrahman bin Auf, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadhan syahrun kataballahu alaikum siyama. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang telah mewajibkan Allah kepada kalian. Jadi siam, berpuasa itu adalah perintah Allah. Wasanantu lakum qiyamah, dan aku yang mensunahkan kalian sholat di waktu malam, qiyam malam. Jadi tarawih adalah syariat yang diberikan oleh Nabi Muhammad, puasanya ditentukan oleh Allah. Faman shamahu wa qamahu, barang siapa yang berpuasa dan sholat malam, imanan wa ihtisaban, karena iman dan ihtisab. Ihtisab itu tidak mengharapkan apa-apa kecuali Allah. Kharaja min dzunubihi kayawma waladatu ummuh, keluar dari dosa orang yang berpuasa itu, dosa-dosanya kayawma waladatu ummuh, seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari bulan Ramadan yang kita kerjakan itu dua syariat sumbernya berbeda. Puasa diwajibkan oleh Allah, malamnya disunahkan oleh Nabi. Dan orang yang melakukan dua hal itu seperti orang yang baru dilahirkan. Baru dilahirkan itu kan gambaran di mana orang tahu persis yang namanya bayi itu tak punya dosa. Sehingga di dalam, pernah saya menyampaikan hadis ya dalam Musannaf Abdul Razak, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, man khatama lahu bi ahadi thalathati wajabat lahu jannah. Siapa yang menutup kehidupannya ini dengan salah satu dan tiga, maka masuk surganya wajib. Nah, itu yang dimaksud man shoma Ramadhana wa aqama. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia
melaksanakan qiyamul lail, sholat tarawih, wajibat qabul jannah. Kalau dia meninggal wajib ya masuk surga. Nah, kapan tuh meninggalnya? Idul Fitri, habis sholat Id meninggal, itu bagus. Orang-orang Lebaran kita ya ganti baju putih, itu bagus. Jadi di Ramadannya nggak usah dipakaian ya, itu bagus. Walaupun belum tentu ada yang mau juga. Subhanallah. Wa Ahmadu, dan meriwayatkan Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan karena mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni orang itu ya dari yang lampau dosa-dosanya, wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang kemudian. Kalau dosa yang lampau diampuni itu mudah memahaminya. Kita berdosa, kemudian kita berpuasa, maka dikompensasi ya, diampuni dosanya. Lalu apa yang dimaksud dengan wa ma ta'akhkhar? Belum berdosa tapi udah diampuni. Kalau begitu dosanya tidak dihitung gitu. Bukan. Ulama-ulama menjelaskan wa ma ta'akhkhar itu bahwa kalau kita puasa Ramadan itu, maka selama dia melakukan puasa Ramadan itu nggak mau dia melakukan kesalahan. Jadi kalau ada orang justru di bulan Ramadan banyak korupsi karena kebutuhannya tinggi, di bulan Ramadan berdagangnya justru malah tidak sesuai dengan syariat, itu yang mesti dikoreksi itu puasanya. Karena di dalam hadis itu sudah jelas sekali, puasa Ramadan yang benar itu dosanya yang lampau diampuni, yang akan datang itu selalu saja gagal, selalu saja gagal ya dalam perlindungan Allah. Ya. Wa huwa anhu, dan darinya pula, hadis darinya pula ya, dari sahabat Abu Hurairah, man adraka Ramadhana, barang siapa yang mendapati bulan suci Ramadan, wa alaihi min Ramadhana syai'un, dan pada dirinya ada sedikit dari Ramadan yang telah lalu, punya utang. Ibu-ibu ya yang suka lupa karena memang dia tiap bulan itu datang kewajiban. Dan ini kasus ini klasik selalu ya, karena tiap bulan hitungnya aja udah rumit gitu ya. Nah, maka ada orang-orang wanita itu yang punya hitungan belum terbayar. Oh bapak yang kerjanya jauh capek, kadang nggak kuat, lelah, tidak berpuasa Ramadan ya. Iman adraka Ramadan, barang siapa yang mendapati Ramadan, wa alaihi min Ramadan syai'un, dan pada dirinya ada Ramadan
diperhatikan. Jadi bukan cuma urusannya wanita, tapi kita sebagai seorang suami itu harus tanya, bulan lalu itu ada hutang apa enggak gitu ya. Jangan sampai tidak dikerjakan kesempatan itu ya. Jadi dia kalau dia beribadah ini banyak sekali ya. Ini saya di rumah saya itu ada beberapa masjidnya. Masjid itu 1, 2, 3 sholat ada berapa? Jadi kalau pengajian ibu-ibu itu kedengeran itu kalau pagi atau yang siang. Ustazahnya itu benar-benar memberikan stimulus, memberikan semangat supaya puasa Muharram. Puasa Arafah, puasa Senin Kemis, tanpa mengingatkan bahwa sebenarnya tidak sah ibadah yang dilakukan itu kalau dia belum bayar uang. Ini dalilnya. Jadi layu baru minhu, tidak diterima ibadah dari orang itu tadi hatta yasuma, sehingga ia membayar utangnya. Kenapa yang mengerjakan yang sunnah, yang wajibnya nggak dibayar? Bapak Ibu, kalau ada orang punya utang sama kita 10 juta, punya utang, kalau ketemu sama kita ngasih duit 3 juta, 2 juta, sedekah dia sama kita, asli hadiah. Kita juga lama-lama marah kenapa nggak dibayarin utang gitu. Nah begitu orang yang punya utang Ramadan belum dibayar, tapi semangat dari ustazahnya itu puasa sunnah. Ya, ini Muharram ini dari mulai kemarin Tasu'a, Asyura, seperti itu ya, jangan ya. Wa Abu Ya'la bin Abbas meriwayatkan hadis Abu Ya'la dari sahabat Ibnu Abbas. Uryul Islami wa qawaidud dini salatun. Uryul Islam, ketertelanjangan Islam, wa qawaidud din, dan kaidah ya dalam beragama itu salah satu ada 3. Jadi maknanya kalau 3 hal ini kita lakukan itu sama saja menelanjangi Islam. Ya, sama saja dengan orang yang mematahkan fondasi dari sebuah pembangunan, ya, dari sebuah bangunan. Alaihina usisal Islam, dengan 3 hal dimaksudkan dibangun Islam itu. Man taraka wahidatan minhunna, barang siapa yang meninggalkan salah satu daripada 3 kaidah itu tadi, fondasi itu tadi, fahuwa biha kafirun, maka dia dengan sebab ya meninggalkan salah satu itu tadi kafir. Halal dan halalnya darah. Jadi maknanya dia boleh dihukum kisos, boleh pemerintah menetapkan untuk dikenakan kisos, dipotong lehernya apabila 3 hal ini tidak dilakukan. Syahadat an la ilaha illallah, yang pertama syahadat tiada Tuhan kecuali Allah. Wassalatul maktubah, yang kedua sholat yang diwajibkan. Jadi bapak sekalian, di negara Islam itu ada polisi ibadah. Nah polisi ibadah itu cuma mengkoreksi, ya, mencari, mengumpulkan laporan untuk dibawa ke pengadilan orang-orang yang tidak melakukan kewajiban. Ya. Wasaumu Ramadan
Tapi kalau di negara Republik Indonesia seperti kita ini nggak boleh, karena konvensi bangsa kita itu sudah menundukkan diri kepada Pancasila. Maka Pancasila yang berlaku dalam kehidupan yang berbangsa dan bernegara. Ya, jadi tapi paling tidak dari hadis ini kita tahu ya, 3 hal ditinggal itu hukumnya kafir, walaupun kita tidak dibunuh, ya, walaupun kita tidak dikenakan sanksi secara, ya, nggak mau bersyahadat atau bersyahadat tapi tidak ada realisasinya, tidak mau sholat, tidak mau puasa Ramadan, maka hukumnya sudah kafir. Ya. Wafil riwayatin, dan pada satu riwayat mantap kami pun nawahid, barang siapa yang meninggalkan salah satu dari 3, bahwa billahi kafir, maka dia demi Allah kafir. Wala yuqbalu minhu sarfun, tidak diterima darinya sarfun, ya, ibadah harta, ibadah mal, maksudnya zakat, sedekah, nggak diterima kalau nggak sedekah. Wala adlu, dan tidak diterima juga keadilan. Jadi kalau dia jadi saksi, maka persaksiannya itu tidak diterima. Ya, orang yang tidak sholat dan orang, ya, yang tidak berpuasa Ramadan tidak diterima. Nah ini Bapak sekalian, kita bukan hukum Islam maka tidak bisa memperlakukannya. Tetapi paling tidak, ini yang sering terjadi, kalau kita menikahkan putri kita, maka kita cenderung untuk yang menjadi saksi itu orang yang terkenal karena pejabat atau karena sesuatu. Padahal dia dalam hukum ini munafik. Sholatnya ketika dia sholat, Ramadan yang namanya pejabat, ya, militer, sedemikian itu sudah menjadi rahasia umum. Salah itu. Jadi kalau kita ingin, ya, menikahkan itu, ya, panggil orang yang memang benar-benar siapa saja boleh, tetapi tidak ada kemunafikan. Apalagi kalau dia sudah sholat, ya. Kan kita, ya, saya sering diminta untuk nasihat perkawinan. Setelah perkawinan ada nasihat, saya sering. Nah saksinya yang itu, dia adalah bintang 1, bintang 2 yang kebetulan dia, ya, kelompok dari majelis yang saya salah satu membinanya, ya, di bawah orang yang bintangnya 4. Nah, mereka menceritakan, nah jangan, apa manfaatnya kita suruh bintang 2, bintang 3 tanda tangan, tetapi sebenarnya dia mempersaksikan dalam keadaan kemunafikan. Saya punya guru ketika mau menikahkan itu, dia bilang, mana ya saksi nanti jadi kurang. Datang orang pamannya datang, kalau pakai tiket, dia mau munafik, pemakai peci, anggur peci gelap. Cuma pakai peci aja dimasalahkan kalau di ulama-ulama. Nah ini paling tidak harus ada atensinya kita masalah ini, dan itu sering terjadi. Jadi wala yuqbalu minhu sarfun wala adl. Nah itu kata adil itu termasuk persaksian, nggak diterima persaksian. Wa qad halal damu wa malu, dan halal darahnya orang itu, artinya dikenakan hukum qisas
wa maluhu dan hartanya. Artinya pemerintah itu boleh mengambil, menguasai harta dari orang-orang yang terkena kisos. Ya, jadi otomatis jadi milik negara. Tapi ini kita nggak boleh ngomong kalau bukan di majelis taklim, karena kalau kita ngomong di luar majelis taklim kita ekstrim, ya. Di negara Indonesia tidak boleh memperlakukan ini. Wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wal Baihaqi wa Ibnu Majah wa Khuzaimah, ya, wa Khuzaimah itu an Abi Hurairah. Meriwayatkan hadis Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Baihaqi, Ibnu Majah, ya, Ibnu Majah wa Khuzaimah. Dua Ibnu itu maksudnya Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. An Abi Hurairah dari sahabat radhiyallahu anhu. Man aftara yawman min Ramadhan min ghairi rukhsatin. Barang siapa yang berbuka puasa dari bulan Ramadan min ghairi rukhsatin, bukan karena rukhsah. Rukhsah itu dispensasi sakit, pekerjaan yang tidak mungkin untuk berpuasa. Jadi bapak-bapak sekalian, di Privat itu ada orang-orang yang lepas pantai, kerjanya di lepas pantai, itu ada yang puasa. Maka mereka oleh Dewan Masjid sana itu diatur Jumatan mereka 2 kali. Yang waktu sholat apabila jam 12 sama jam setengah 2. Jadi tidak semuanya sholat malam. Yang kedua, mereka itu yang tidak kuat, nggak bisa dipekerjakan terus-menerus, jadi diseling di tengah, ya, di lepas pantai itu berat, ya, untuk berpuasa. Nah, kalau orang nggak berpuasa tapi nggak ada rukhsah, tidak ada dispensasi yang memberikan secara syariat, maka Allah akan mencatatnya, ya, tidak ada rukhsah baginya itu tadi, wala maradin, dan tidak termasuk sakit, ya. Lam yakni shaumu kullihi wa insoma, tidak bisa mengqadha, ya, yang ditinggalkan 1 hari itu tadi. Shaumu kullihi, puasa 1 tahun penuh. Wa insoma, walaupun benar-benar dia mengerjakannya puasa. Jadi bapak sekalian, itu Ramadan yang orang itu berbuka, nggak berpuasa dengan sengaja tanpa ada uzur, seandainya dia puasa 1 tahun untuk mengganti yang 1 itu tidak sebanding, tidak bisa dikodok walaupun puasanya itu 1 tahun. Kenapa? Hari yang dimaksud jumlah hari, jumlah jam, bukankah sama hari dalam hitungan bilangan jam pada waktu Ramadan itu, bukankah sama dengan hari yang lain? Jawabannya sama, tetapi nilainya tidak sama dari lantaran, ya, setiap hari yang datang kepada kita itu bukan hari yang sama sebelumnya, bukan hari yang sama yang sesudahnya. Hari ini hari Jumat, apakah sama Jumat
ini dengan Jumat kemarin tidak sama. Dan Jumat hari ini bukan Jumat yang akan datang. Jadi dia kalau sudah lewat tidak kembali lagi. Ya, itu mengapa Nabi selalu berpuasa di hari Senin dan Kamis. Hari Senin karena memang hari kelahiran beliau, hari diutusnya menjadi Nabi dan Rasul, dan hari Kamis adalah hari disetorkannya amal, sehingga dia ingin setiap kali amal itu disetorkan dalam keadaan berpuasa. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini perlu kita sambil duduk ya, berikan sedikit ya pemahaman sama istri kita, sama anak putri kita. Jangan main-main sama Ramadan. Satu Ramadan ditinggalkan. Seandainya dikodok dengan 1 tahun belum berbayar. Apalagi kalau nggak dikerjain, kalau parahnya. Nah, dengan cara semacam itu, maka kita sudah menggugurkan kewajiban kalau istri kita atau anak putri kita yang masih satu atap dengan kita itu melakukan. Qala Ali wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Berpendapat Sayyidina Ali dan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Man aftara yawman min Ramadana la yaqdihi shaumu tahari. Siapa yang berpuasa bertidak, barang siapa yang berpuasa artinya tidak berbuka, tidak berpuasa, yauman 1 hari min Ramadana dari bulan suci Ramadan, la yaqdihi shaumu tahari, tidak bisa diqadha dengan puasa 1 tahun. Tidak sama nilainya, tidak sama. Walaupun jumlah tahunnya sama. Kenapa? Dia di dalam ilmu fikih disebut dengan al-ibadah bil awqat, adalah ibadah-ibadah yang sudah ditentukan waktunya. Nah, ibadah yang sudah ditentukan waktunya itu tidak sah dilakukan di luar waktu. Bapak pengen sholat subuh sekarang, enggak sah. Pengen pergi jauh, sholat isya duluan, enggak sah. Kenapa? Dia termasuk al-ibadah bil awqat, ibadah yang dengan waktunya. Masuk dulu baru ibadah. Begitulah orang yang meninggalkan bulan Ramadan. Jadi harinya sama tapi nilainya tidak sama. Qala an-Nakhai, berkata Imam an-Nakhai, inaman aftara yawman min Ramadan. Sesungguhnya orang yang berbuka 1 hari di bulan suci Ramadan, ya, dan berpuasa, yajibu alaihi salasatu alaf yaumin, wajib baginya 3.000 hari. Jadi kalau mau diqadha itu 3.000 hari. Nggak mampu kita melakukannya karena hitungan umur masa hidup kita itu 1000 aja mampu. Walladzi alaihi aktsarul ulama innahu yujzi'u anil yawmi yawmun walau aqsara minhu. Walladzi alaihi aktsarul ulama, dan yang dipegang oleh kebanyakan ulama, annahu yujzi'u anil yawmi yawmun, bahwa sesungguhnya memadai anil yaumi dari 1 puasa yang ditinggalkan di bulan suci Ramadan, yaumun dengan puasa 1 hari. Ulama di luar yang disebutkan itu mengambil pemahaman yang tidak terlalu berat.
Jadi berapa bulan suci Ramadan kemarin yang ditinggalkan? 1 minggu, karena istri kita itu wanita yang 1 minggu per bulannya, maka bayarnya 7 hari. Ya, jadi aksar ulama yang jizu ada diawi walau aksar minhu, walaupun ya lebih pendek dari 1 hari. Umpamanya dia berpuasa tapi di tengah hari diajak ya, kemudian dia berbuka, sama saja dia dihukumkan 1 hari. Khatimatun fi sabdi ahaditsan tata'allaqu bis-shaum. Ini semua penutup ya, fi sabdil ahadits ya, pada riwayat-riwayat hadis yang sejenis ya. Tata'allaqu bis-shaum, yang berhubungan dengan Ramadan ya. Akhrajahu Tirmidzi an Abi Hurairah qala, hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum yaqul, kata Nabi, sesungguhnya Tuhan kalian berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalihha, setiap satu kebaikan yang dilakukan oleh manusia bi asyri amsalihha, dibalas 10 kali lipat dari yang dia lakukan. Ila sab'ini adilin, sampai dengan 700 lipat. Jadi ada ibadahnya sama, orang sekurang-kurangnya mendapatkan 10, tapi ada yang sampai 70. Wasawli wa ana ajzibi, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan akulah yang membalasnya langsung. Nah, ini ulama-ulama mengatakan bahwa satu-satunya ibadah yang sistem manajemennya itu tidak melangkahi adalah puasa. Pertanyaannya, kenapa Allah membalas langsung? Kenapa bukan malaikat yang mencatatnya? Karena malaikat tidak mampu melihat orang yang berpuasa. Malaikat bisa mencatat orang yang sholat karena gerakannya. Malaikat bisa mencatat kebaikan orang yang membayar zakat karena ada yang diberi. Malaikat bisa mencatat ibadah haji karena banyak rukun yang dikerjakan. Tapi malaikat tidak bisa mencatat orang yang berpuasa. Orang puasa tidak ada tanda. Ya, orang puasa tidak ada tanda. Nah, kalau orang itu diam, tidak mengucapkan apapun, maka tidak keluar aroma wangi dari mulutnya, malaikat tidak tahu. Sehingga Allah yang memberikan langsung. Wa ana ajzibi, ya, aku yang memberikan balasan. Wasawmu jannatun minan nar, dan puasa itu adalah tameng dari api neraka. Orang yang puasa Ramadan sama saja punya tameng sehingga tidak terbakar. Wala khulufu faqis sa'ini atyamu indallahi min rihil miski. Lamnya itu lamul qasam. Khuluf itu bau mulut. La khuluf, sungguh-sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu atyamu indallah, lebih wangi di sisi Allah, min rihil miski, dari baunya minyak misk. Minyak apa yang mahal? Yang paling mahal itu minyak misk, karena dia bukan nabati, tapi dia hewani satu-satunya. Ya, minyak misk
lebih wangi ketimbang minyak. Apa maknanya? Yang jelek, yang bau nilainya mahal. Apalagi kalau dia baca Quran, apalagi kalau dia bertasbih bertakbir, kalau dia sholat. Wa in jahila ala ahadikum jahilun wa wasaim. Apabila berlaku bodoh ala ahadikum jahilun atas salah seorang di antara kalian oleh orang yang bodoh. Maksudnya berlaku bodoh yang dimaksud itu omongnya kasar, ngajak berantem, ngajak ribut, ya, jahilan. Fal yakul maka hendaklah jawab inni sha'im. Aku ini sedang berpuasa. Walaupun kita benar, walaupun kita ini korban fitnah namanya, tapi kalau dalam keadaan berpuasa jangan dikotori. Bilang ana sha'im, saya berpuasa. Walisa'imi farqadani, dan orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun hina yuftir, bahagia ketika berbuka puasa. Ya, kita kalau berbuka puasa itu senang, ya. Wa farhatun hina yalqa rahmahu, dan yang kedua dia akan senang nanti ketika bertemu Allah, sehingga surganya dikhususkan. Ahlus shaum itu dari pintunya Babur Rayyan, itu nama pintu surga untuk orang-orang ahli ibadah puasa. Wa muhibbana wa na'iman ahli ibadah wallahu a'lam. Tidak sampai 24 jam perbedaannya. Indonesia, Jakarta dengan Indonesia yang paling timur, ya, Papua yang paling ujung perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini itu Merauke. Saya sudah ke sana dan ada santri kita yang dari sana, dari Merauke. Bedanya cuma 2 jam. Jadi kalau kita di sana baru-baru kaget juga, jam 1:30 kita dibangunin, 1:30 malam, dan speaker itu udah bunyi. Assalatu wassalamu alaikum. 1:30. Ya, 1:30 di sana ya sama aja di sini dengan 3:30. Ya, bedanya 2 jam. Baru-baru agak pusing juga, ya, karena salat subuhnya jam 2. Ya, jadi nggak ada perbedaan waktu yang sampai secara ekstrim 24 jam sehingga memungkinkan orang dalam satu hari itu beribadah puasa. Kecuali kita mundur ke timur atau maju ke barat, itu memungkinkan. Jadi kalau ente punya duit boleh, ente sahur